laut ya. Tuh ya. Nah, ya sudah, ya sudah kalau seperti itu ya saya hanya hafal sebagian. Coba kau sebutin sekarang. Oh, oke. Rekam ya guys ya, bahwa Ucup mengatakan bahwa 16 mata angin, tapi dia tidak tahu. Nah, justru itu saya mau tanya sama kamu. Saya kagak hafal, bukan kagak tahu ya. Kagak hafal. Apa bedanya kagak hafal dan tidak tahu? Beda kagak hafal dengan kagak tahu, beda. Tidak hafal dengan Kalau kagak tahu satu pun kagak tahu. Kalau kagak hafal ya dia tahu cuma kagak hafal gitu ya. Sama saja. Oke, saya mau kasih tahu sama kamu. Ini ya. Makanya lebih baik. Nah, nih ya, makanya kenapa saya nggak hafal ya teman-teman 16 mata anginnya. Karena di sini saya hanya hafal sebagian utara ya, timur laut, habis itu tenggara, selatan tenggara, habis itu selatan kan gitu. Nah, barat daya kan gitu. Terus barat laut kan kayak gitu ya. Nggak perlu lagi, kau pun juga kagak tahu gitu, nggak perlu ya, kagak perlu. Karena kau nggak jawab gitu ya. Ya dengar dulu. Makanya gitu. saya bilang lebih baik mengaku tidak tahu daripada sok ya tahu. Iya, saya tahu mata angin itu 16, cuma saya tidak hafal apa saja namanya ya. Nah, berarti tidak tahu, sama saja. Bukan tidak tahu, saya tahu mata angin itu 16 ya, tapi saya tidak hafal satu persatu ya menyebutkannya gitu ya. Oke. Udah, makanya kau belajar kosakata dulu gitu ya, biar paham gitu. Baik-baik, biarlah. Aduh. Dengar baik-baik ya, saya akan hafalkan. Oke? Sampai ini tangan saya, mana tahu kau bilang saya lihat YouTube atau apa. Oke, karena saya ini bidang saya Ucup, makanya saya tanya sama kau, jangan sota. Nah, oke, saya akan hafalkan sama kau ya. Utara timur laut, timur laut, timur laut, timur menenggara, tenggara, selatan menenggara, selatan barat daya, barat daya, barat laut, utara. Coba. Tuh bisa kau. Ya, karena itu bidang saya, Cuk. Kau tahu mata angin itu 16, kenapa kau bilang di situ 4 penjuru kitab kau? Itu dalam Alkitab mengatakan 4 penjuru yang seperti. Makanya aku bilang suruh sekolah lagi itu penulis Alkitab kau tuh. Makanya kan saya udah bilang kayak gitu ya. Itulah saya bilang sama aduh. Ya, makanya saya bilang kepada Anda ya, kalau ngotot sama saya ya sampai saya sindir ya. Kalau bumi itu bulat, air laut akan tumpah. Supaya kagak tumpah air laut kayak gimana? Datar aja kayak Bible gitu ya. Kagak sekolah itu penulis Bible. Ada. Oke, terserah. Saya terima saja kok. Apapun yang Anda katakan terserah, ya. Terserah. Itu memang dikatakan seperti itu dari kalian. Tapi itulah saya tanya Ucup tadi, Ucup sendiri bilang saya tahu tapi lupa. Nah, iya, saya tahu arah mata angin itu 16, cuma saya nggak hafal satu persatu gitu, nggak hafal semua. Seharusnya Ucup itu harus sekolah lagi soal mata angin. Bukannya saya nggak tahu sama sekali. Tahu saya arah mata angin itu 16, bukan 4. Cuma saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena bukan bidang saya ya. Kita tidak tahu. Ya kalaunya bidang kau ya jelas kau yang tahu kan gitu. Ya. Kenapa langsung menghakimi saya tadi bilang kau sendiri tidak tahu? Ya makanya sebutkanlah kan kayak gitu ya. Kan saya sudah sebutkan. Setelah kau sebutkan kan 16, kenapa Bible kau menulisnya cuma 4 coba? Arah mata angin. Ada 4 penjuru. Bisa sekali itu dulu. Saya sebagai tamu Anda itu Anda harus menghargai tamu. Lebih baik jangan kasih naik kalau tidak dihargai. Kan begitu. Nah, itu dalam Bible 4 utara, timur, barat dan selatan. Sedangkan mata angin secara manusia di dunia zaman sekarang ya itu karena dikembangkan oleh
ilmuwan dunia. Kan begitu. Ya jangan kita juga terlalu menyalahkan bilang Alkitab cuma menyatakan seperti itu. Memang dalam Alkitab seperti kamu tunjukkan kepada saya bilang itu cuma 4. Oke, memang saya terima. 16 itu karena dikembangkan oleh ilmuwan dunia, profesor. Itu orang-orang pintar, orang-orang hebat yang kembangkan. Sekarang saya mau tanya satu hal. Yang dikatakan kitab kau itu ujung langit itu di mana ujung langit? Ujung langit ya bagi saya artinya sudah tidak dapat dilihat lagi. Ujung langit tidak dapat dilihat lagi. Ya, berarti ujung langit tidak bisa dijangkau dengan mata normal kita sebagai manusia. Oke, begini Cuk, saya juga mau tanya, ya sebenarnya apa ini? Teman yang berteman dengan iblis ini Muslim apa Kristen? Yang berteman dengan iblis. Ya. Oh, itu yang kau bawa. Baik. Seru nih. Saya mau bertanya ini Cuk karena ya, Oke. Silakan. Tapi maaf ya sebelum kamu jelaskan saya mau sampaikan ini saya kepada saudara-saudari saya yang Muslim di sana karena saya juga keluarga Muslim dan sekian. Alah, ini cuma diskusi argumen wajar okay, gitu. Dengar itu ya saudara-saudariku yang Muslim karena banyak sekali soal debat kita diskusi kita yang lalu-lalu itu banyak sekali yang menghakimi saya bilang kau begini kau begitu dengar Ustadz kalian sendiri mengatakan bilang ini hanya diskusi untuk saling memberikan masukan dan ilmu kan begitu tapi kalian dari sebelah ya terlalu keras untuk menghakimi saya, memaki saya, memfitnah saya, tapi itu terserah. Oke, lanjut Cuk. Iya, itu menarik tuh. Siapa yang berteman dengan ini nih, dengan iblis ya? Iya. Ya, jangan baper ya saudara-saudariku yang Muslim, jangan terlalu cepat menghakimi saya. Ini lagi turun. Kau aja yang turun kalau mau turun. Ini nih. Oke, lanjut. Emangnya ente berpikir kayak gitu dapat ayat di mana emang? Enggak. Nah, saya karena apa? Oke, begini, Cuk. Kenapa saya bertanya sama Ucup soal itu karena bilang sering saya dengar bahwa ambil udu kan. Saudara-saudariku yang Muslim itu ambil udu kan? Nah, itu katanya mengusir setan dari lubang hidung. Yang saya dengar itu banyak ya itu makanya saya bertanya sama Anda bahwa yang Muslim ini yang berteman sama iblis ini Muslim apa Kristen kan begitu. Saya kasih tahu nih jawaban yang benar. Hadis tentang setan bermalam di lubang hidung itu hadis lemah, nggak bisa dijadikan dasar. Nah itu oke. Karena itu ada dalam hadis Cuk, makanya saya bertanya, muncul pertanyaan ini, yang berteman dengan iblis ini Muslim apa Nasrani kan begitu. Nggak bisa dipakai. Nah karena saya ambil dari hadis itu, dengar dari hadis itu. Maaf ya saya kurang memahami soal hadis dan Al-Quran itu, cuma sebagian itu pun saya nonton dari debat-debat kalian dan debat-debat sama ustadz dengan ustadz sendiri, Muslim dengan Muslim sendiri begitu. Makanya saya muncul pertanyaan ini, bertanya kepada Ucup bahwa siapa yang berteman sebenarnya dengan iblis, Muslim apa Kristen kan begitu. Nah, cuma hadis itu yang jadi lampirannya sama saya gitu. Ya kan itu bilang yang melakukan wudu setiap wudu kan saudara-saudari kita yang Muslim bukan Kristen. Nah. Baik. Sekarang gini ya. Saya mau membawakan di Bible gitu. Apakah? Silakan. Apakah Kristen ini kerjasama dengan iblis atau tidak gitu ya? Kalau bagi kami sama sekali tidak. Dari saya pribadi dan mungkin saudara-saudara saya ada yang menonton ini, sama sekali tidak berteman dengan iblis. Sekarang mari kita baca nih ya. Ini Lukas 4 ya. Ya. Itu betul Lukas 4 apa bukan? Coba ada Lukas 4 nih. Situ kan? Lukas 4. Ya oke, lanjut.
Ya, mari kita baca nih. Ya, ya. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus ini apa? Tuhan. Ya, Roh Kudus ya Tuhan. Kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Oke? Ya. Nah, di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Ini Ya, kenapa Roh Kudus kerjasama dengan iblis? Iya kan? Oke. Kenapa ini Tuhanmu kerjasama dengan iblis? Oke. Sudah sampai di situ kah atau masih lanjut? Hah? Sampai situ atau masih lanjut? Coba kalau kita lihat ayat yang lain nih. Maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Untuk Ya, apa? betul. Dicobai iblis. Kerjasama. Betul, saya terima. Iya, memang itu. punya Iya. Alkitab. Nah, Iya, gimana tuh? jadi masalahnya apa di dalam sini? Kenapa coba Roh Kudus itu bawa Yesus ke KFC, enggak dicobai iblis? Benar. Bawa makan-makan kayak gitu ya, Roh Kudus bawa Yesus makan-makan, ngapain bawa Yesus untuk dicobai iblis? Kerjasama kah dia dengan iblis? Ya, begini. Karena Yesus itu adalah Roh Kudus. Iblis ini tidak suka sama Yesus. Makanya Yesus itu selalu dibawa kemana-mana, dibawa ke gunung, dibawa ke padang pasir, dibawa kemana-mana untuk dicobai. Dicobai, bukan berteman. Iya. Bukan Ngapain? kerjasama. Dibawa untuk dicobai. Bahwa Ngapain ini betul coba? Tuhan. Ya, ini karena iblis mau tahu ini betul-betul Tuhan, Roh Kudus apa bukan? Ngapain coba Roh Kudus bantu bawa Yesus? Ngapain coba? Iya, karena Roh Kudus itu ingin membuktikan kepada iblis bahwa Yesus ini adalah Roh Kudus dan tidak mungkin iblis bisa menggodai dia.